Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Hasti Kusuma Pratamasari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan emosional berdasarkan teorinya Erik Erikson. Nah, kenapa sih kita pakai teorinya Erik Erikson lagi? Karena dalam teorinya ini mencakup pembahasan mengenai rasa percaya, rasa aman, identitas diri, kedekatan, dan juga makna hidup. Nah, perkembangan emosional itu sangat penting karena bukan cuma membahas tentang perasaan seseorang, tetapi juga bagaimana cara berpikir, cara menghadapi masalah, dan juga cara membangun hubungan dengan orang lain. Dengan kita memahami perkembangan emosional ini, kita bisa melihat bahwa kematangan seseorang itu tidak cuma dipengaruhi oleh usia saja, tetapi bisa juga oleh pengalaman hidup dan juga dengan dukungan lingkungan. Perkembangan emosional berdasarkan perspektif psikososial dari Erik Erikson. Nah, perkembangan emosional itu adalah bagian dari proses seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih matang. Nah, ini bukan hanya tentang bagaimana kita itu merasa, tapi juga bagaimana sih kita ini memahami diri kita sendiri dan juga merespon dunia di sekitar kita. Dalam pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian dari perkembangan emosional, tahap perkembangan emosi, dan juga peran lingkungan dalam pembentukan emosi. Pengertian perkembangan emosional. Jadi, perkembangan emosional itu adalah suatu proses yang membantu seseorang dalam memahami perasaan diri, mengontrol emosi, membangun rasa aman, dan juga menjalin hubungan sosial. Proses ini berlangsungnya itu sepanjang kehidupan dan juga dipengaruhi oleh pengalaman sosial. Seperti contohnya, ada mahasiswa, dia ini sudah mampu mengelola emosinya. Nah, saat diberi tugas yang menumpuk, dia tidak langsung panik. Dia tetap tenang, dia menyusun prioritas dan juga mencari solusi. Sebaliknya, ada mahasiswa yang belum matang emosionalnya. Nah, mungkin dia ini akan langsung stres, merasa tertekan dan juga kehilangan motivasi saat diberikan tugas yang menumpuk. Hubungan emosi dan sosial. Jadi, perkembangan emosi itu tidak berdiri sendiri, tetapi terbentuk melalui interaksi sosial. Seperti contohnya pola asuh keluarga yang mengajarkan rasa aman, kemudian ada lingkungan sekolah yang mengajarkan cara berinteraksi, dan juga relasi pertemanan dengan teman sebaya yang ini akan mempengaruhi cara seseorang itu untuk melihat dirinya. Melalui interaksi ini, individu itu bisa belajar untuk mengelola emosinya, untuk mengekspresikan emosinya secara tepat, dan juga mengontrol respon emosional. Seperti contohnya mahasiswa mengelola kecemasannya saat presentasi melalui pengalaman sosialnya di kelas. Contoh lainnya lagi, ada seorang mahasiswa yang terbiasa berdiskusi dalam kelompok. Nah, ini akan membuat dia lebih mampu dalam menyampaikan pendapatnya secara tepat tanpa emosi yang berlebihan. Sebaliknya, mahasiswa yang kurang pengalaman sosial bisa merasa takut ataupun defensif saat berbeda pendapat. Tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu adalah pada masa bayi, yaitu tahap percaya versus tidak percaya. Pada masa ini, respon pengasuhan yang konsisten itu akan membangun rasa aman, tetapi ketidakkonsistenan akan memunculkan kecemasan dasar. Seperti contohnya, anak yang tumbuh dalam lingkungan yang responsif itu akan cenderung memiliki regulasi emosi yang baik saat memasuki pendidikan formal nanti. Tahap kedua itu tahap anak-anak. Nah, pada saat ini jika anak diberi dukungan eksplorasi, maka dia akan muncul nih kepercayaan dirinya, tetapi jika terjadi pembatasan yang berlebihan maka akan muncul keraguan diri. Seperti contohnya, anak yang diberi kesempatan dalam mengambil keputusan sederhana akan lebih percaya diri dalam tugas belajar. Tahap 3 dan tahap 4. Tahap 3 itu yaitu pada saat usia bermain atau tahap inisiatif versus rasa bersalah di usia 3-5 tahun. Pada saat ini anak itu butuh dukungan terhadap ide-idenya agar berkembanglah rasa keberaniannya. Tetapi kalau kita beri penolakan yang berlebihan, ini akan memunculkan rasa bersalah dalam dirinya. Seperti contoh, siswa yang didorong untuk aktif bertanya di kelas ini akan memiliki keberanian akademik yang lebih tinggi. Tahap selanjutnya itu adalah usia sekolah atau tahap industri versus inferioritas di usia 6-12 tahun. Pada saat ini anak itu butuh pengakuan atas usahanya. Ini agar membangun rasa mampu dalam diri si anak. Tapi kalau kita beri kritik tanpa dukungan, ini akan memunculkan rasa inferioritas di dalam dirinya. Seperti contohnya, evaluasi pembelajaran yang konstruktif itu akan meningkatkan motivasi dan stabilitas dalam emosi siswa.
Tahap 5 dan tahap 6. Tahap 5 itu pada saat remaja di sekitaran usia 12 sampai 18 tahun. Pada masa ini remaja itu mulai mencari jati dirinya, termasuk peran sosial dan juga arah masa depan. Jadi mereka itu mulai bertanya-tanya apa sih tujuan hidup mereka, apa sih peran mereka. Seperti contohnya mahasiswa yang memiliki tujuan akademik yang jelas. Nah, dia akan lebih tahan terhadap tekanan seperti tugas, deadline, ataupun ujian. Sedangkan yang belum menemukan arah akan merasa bingung dan juga mudah cemas. Pada tahap selanjutnya itu adalah pada saat dewasa, fokusannya bergeser ke hubungan. Seperti contohnya, kemampuan bekerja sama dalam tim itu menunjukkan kematangan emosi. Orang yang matang emosinya, dia akan mampu menerima perbedaan pendapat tanpa konflik yang berlebihan. Tahap 7 dan tahap 8. Tahap 7 itu adalah generativitas versus stagnasi di usia 40 sampai 65 tahun. Pada saat ini, orang dewasa itu ingin berkontribusi. Nah, kalau mereka berhasil, maka akan merasa berguna nih dirinya. Tapi kalau mereka gagal, maka mereka merasa hidupnya itu hampa, hidupnya itu tidak berkembang. Tahap selanjutnya adalah integritas versus keputusasaan di usia 65 tahun ke atas. Pada saat ini individu itu mulai merefleksikan hidupnya. Nah, jika dia merasa berhasil, maka dia akan merasa puas dan muncullah rasa kebijaksanaan itu. Tapi kalau gagal, maka akan terjadi ketidakstabilan emosi atau mulai muncul rasa penyesalan. Nah, kesimpulannya, perkembangan emosional itu berlangsung sepanjang hidup. Dia dipengaruhi oleh pengalaman dan juga lingkungan. Dukungan sosial yang baik dapat membantu seseorang itu tetap stabil saat menghadapi tekanan akademik ataupun pekerjaan. Dapat juga membangun kepercayaan diri dan juga membangun hubungan yang sehat sehingga mencapai kematangan emosional. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.